Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat, sukses, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, seperti biasanya teman-teman, pada kali ini saya akan memberikan informasi ya kepada teman-teman sekalian, yaitu sebuah produk yang akan kita coba kupas tuntas juga, yaitu Studio Monitor Recording Tech RT3. Nah, ini adalah speaker keluaran dari Recording Tech yang sebenarnya sudah ada kakaknya ya, RT5, sekarang ada RT3. Nah, ini teman-teman sekalian, seperti apakah kualitas, spesifikasi, dan seperti apakah penggunaannya, kemudian bagaimana caranya menggunakannya dengan maksimal. Nah, teman-teman, bagi yang ingin mengetahui speaker monitor ya, sebenarnya untuk studio, tapi bisa kita manfaatkan juga untuk berkaraoke dan sebagainya. Untuk itu, simak terus video ini sampai selesai. Baik, teman-teman sekalian, di hadapan kita sudah ada produk dari Recording Tech RT3 ya, di mana Recording Tech RT3 atau RT3 ini adalah sebuah speaker monitor yang dipergunakan biasanya untuk para content creator ya, atau untuk studio rekaman untuk bisa mendengarkan secara live ya, secara langsung hasil dari produksi suara yang dihasilkan oleh perangkat audionya. Nah, ini salah satunya, ini yang saya akan sampaikan kepada teman-teman sekalian, di mana Recording Tech RT3 ini sebenarnya ada kakaknya lagi, yaitu Recording Tech RT5 ya. Untuk itu, untuk mempersingkat, kita langsung saja ya lihat dari sisi kotaknya. Di sini kalau kita lihat dari sisi kotaknya sudah ada gambar-gambar cara pemasangannya, kemudian ada spesifikasi ya. Teman-teman sekalian bisa cek di sini spesifikasinya, yaitu ada performance ya, performanya ada 80 sampai 20 kHz. Kemudian crossover frekuensinya 2,8 kHz. Amplifier powernya itu 50 watt ya, teman-teman. Masing-masing speaker 25 watt, jadi totalnya 50 watt. Kemudian peak SPL-nya itu 100 dB, kemudian LF drivernya 3,5 in, HF drivernya ada 1 in ya, seat dump, input impedance-nya 10 kilo ohm. Nah, untuk user control-nya sendiri ada volume range ya, kemudian ada MF control, ada HF control, kemudian protection-nya juga di sini ada RF interference, output current limiting, over temperature, turn off atau on, transient, kemudian subsonic filter, external mains fuse. Nah, kalau dari sisi ukuran di sini secara fisik lebarnya sekitar 141 mm, kemudian panjangnya sekitar 162 mm, kemudian tingginya 210 mm. Kemudian total dari beratnya sendiri di sini dihitung 2,9 kg atau kurang lebih 3 kg untuk beratnya, teman-teman sekalian. Oke. Itu dari sisi kotak ya. Kita akan lihat lagi. Mungkin kita langsung saja ya melihat isinya dari paket studio monitor ini yang cukup berat saya pikir ya, karena kurang lebih beratnya hampir 5 kilo ini. Oke, kita buka, kita cek di dalamnya. Nah, ini kalau kita lihat di sini ada buku garansi atau kartu garansi ya dari Recording Tech ya selama 1 tahun. Berikutnya adalah buku petunjuk ya, buku petunjuk yang cukup lengkap, cara pemasangannya, kemudian bagaimana penggunaannya dan spesifikasinya. Kemudian kita dapat kabel juga, kabel audio ya, kabel audio untuk speaker pasifnya, karena yang aktifnya ini disambungkan ke speaker pasifnya yang di sebelahnya ya, jadi dia sepasang. Kemudian ada kabel power yang teman-teman bisa lihat di sini untuk kita sambungkan ke listrik PLN ya. Nah, kemudian
Kemudian untuk unitnya kita coba buka. Ini ada sepasang ya. Ukurannya sangat portable ya, tapi agak lumayan berat nih teman-teman. Nah, di sini kita dapat juga semacam karet ya untuk dipasang di bawah speakernya agar nanti tidak mudah bergerak ya. Artinya lengket lah kalau ditaruh di meja ataupun di tempat-tempat lainnya, jadi speaker ini tidak gampang bergeser. Jadi kita harus menggunakan karet ini ditempelkan. Di sini ada 8 ya. Ada 8 yang bisa kita pasang di bawah speaker. Jadi sepasang dia. Oke, kita buka dulu plastiknya teman-teman ya. Bungkusnya cukup rapih ya. Artinya kalau dari sisi pengiriman aman lah ya. Kalau misalkan nanti teman-teman ingin memesan, ini kita bisa aman lah untuk pengiriman karena kotaknya cukup rapi, di dalamnya juga terbungkus dengan baik ya. Nah, dari sisi speakernya secara fisik seperti ini teman-teman sekalian. Jadi kalau dilihat dari sisi dimensi ya, ini cukup manis sekali ya. Dan bahannya ini kalau saya lihat ini dari kayu ya. Kita ketok-ketok itu terasa sekali itu dari kayu, tapi dilapisi ya, semacam wallpaper lah ya. Ya, kita ketok sih lagi terasa itu bunyi kayu. Nah, kemudian kalau di depannya itu plastik ya teman-teman sekalian. Bahannya dari plastik, tombol putarnya juga demikian, tombol volume, ada line in ya, line input ya, ini untuk kita sambungkan ke perangkat yang lain, bisa dari mixer, sound card ya, atau perangkat player yang lain yang bisa menghasilkan suara untuk bisa dihubungkan ke speaker ini. Nah, kemudian ada untuk phone ya, artinya untuk bisa ke headset. Jadi kalau kepasang ke headset ini speakernya tidak akan bersuara, langsung berpindah atau beralih ke headset atau headphone. Nah, ini cukup ini ya bahannya ya, cukup bagus nih kalau kita pegang ya, warnanya warna biru ya di tengahnya. Nah, untuk di belakangnya sendiri kita lihat itu ada tombol power on off ya. Nah, itu power on off bisa kita aktifkan di situ. Kemudian ada sambungan untuk speaker pasifnya ya. Ini speaker pasif disambungkan ke speaker sebelahnya ya, left dan right dengan kabel ini teman-teman sekalian. Kemudian di situ ada input RCA ya, line L dan R ya, RCA unbalance. Jadi bisa dipakai untuk perangkat dari luar juga selain yang ada di depan, tapi bisa juga dipakai untuk diinputkan di belakang. RCA dari mixer ya, dari soundcard atau dari perangkat-perangkat audio ya yang menghasilkan suara, bisa kita masukkan ke speaker ini. Kemudian dia juga ada untuk TRR 1 Akai ya, left dan right ya, ini balance stereo intinya. Jadi bisa diinputkan juga di belakang speaker ini. Kemudian ada pengaturan high ya, high frekuensi dan low frekuensi. Jadi bisa diatur-atur high dan low-nya belakang, dan terasa untuk bassnya terasa nih teman-teman, karena di belakangnya itu ada power, ada subwoofer. Nah, kemudian itu ada RTS, RT3 ya. Kemudian ada Bluetooth juga. Jika kita pencet 5 detik, ini Bluetoothnya akan aktif ya teman-teman ya. Kemudian baru di pairing ke perangkat-perangkat yang memiliki Bluetooth. Contohnya misalkan dari handphone ya, atau dari PC komputer yang ada Bluetoothnya bisa tersambungkan di speaker ini. Jadi dia sudah punya Bluetooth. Nah, kemudian ini buatannya made in China. Dan ini ada subwoofer juga ya. Anginnya keluar nih, terasa nih teman-teman kalau kita hidupkan. Suara bassnya nanti akan terasa anginnya keluar dari lubang di belakangnya ini. Nah, kemudian kita lihat di sini ya, di belakang yang sebelahnya juga sama, di belakangnya ada lubang subwoofer itu untuk bass itu ya, terasa nanti kalau kita nyalakan musik yang bass terasa itu pasti akan keluar anginnya di situ.
suara yang dikeluarkannya enak banget. Jadi saya pikir Logitech RT3 ini cocok sekali ya untuk kita gunakan untuk berbagai keperluan ya, untuk monitor, speaker bisa, kemudian untuk karaoke pun ternyata bisa teman-teman sekalian. Ini enak banget nih kalau kita bisa menggunakan ini ya, dan takutnya juga tidak akan memakan tempat karena compatible ya. Ini made in China, tulis di belakangnya. Nah teman-teman sekalian, alhamdulillah itu yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Semoga bisa menjadi referensi bagi teman-teman sekalian yang mencari speaker yang handal dengan ukuran yang mini ya teman-teman sekalian, tapi dengan power dan kualitas yang cukup mumpuni. Nah itu teman-teman sekalian, silahkan nanti cek di deskripsi jika teman-teman ada yang berminat, dan ini bisa diperoleh di toko resminya pada Destiny Sound yang sudah berkenan meminjamkan alatnya ya, meminjamkan produknya untuk saya review. Untuk itu teman-teman sekalian, terus dukung channel ini. Terima kasih atas dukungan teman-teman sekalian. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Sukses sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.